Baik, selamat datang di video proyek akhir dari mata kuliah Algoritma dan Dasar Pemrograman dengan dosen yaitu Bapak Eka Pujianto ST MKOM tahun ajaran 2025 sampai 2026 Universitas Multidata Palembang dengan anggota yaitu 1 Rich Nathaniel dengan NPM 2529270003, lalu ada Abitori Kusai dengan NPM 2529270005, lalu Mario Haikal Saputra 2529270008, dan ada Rizky Nathanael Panjaitan 2529270016. Di sini kami membuat hukum Kirchhoff, kalkulator hukum Kirchhoff, di mana ada KVL 1 loop, KVL 2 loop, KVL 3 loop, dan juga ada KCL not. Baik, kita mulai saja dari KVL 1 loop. Rumus dasar yang digunakan yaitu hukum Ohm, di mana V sama dengan I dikali R. Baik, kita mulai saja untuk KVL 1 loop, di mana hukum dasar yang digunakan yaitu hukum Ohm dengan bunyi V sama dengan I dikali R, yaitu tegangan sama dengan arus dikali resistansi. Di sini ada 3 mode, yaitu bisa mencari arus, mencari tegangan sumber, lalu mencari hambatan yang tidak diketahui. Kita mulai saja dengan mencari tegangan sumber. Di sini bisa kita masukkan dengan total arus yaitu 12, lalu R1-nya 3, R2 4, dan R3 5. Lalu kita cat hitung. Nah, untuk tegangan sumber itu didapatkan 144 volt, di mana R totalnya adalah 12 ohm dan untuk arus adalah 12 ampere. Sesuai dengan rumus hukum Ohm, Vs sama dengan I dikali R total, berarti 12 dikali total hambatan yaitu 12 ohm, berarti 144 volt. Lalu di sini kita bisa mencari arus. Kita gunakan di sini jumlah total resistansi yaitu 12 ohm, di mana ketika mencari arus berarti rumusnya menjadi Vs dibagi R total, yaitu menjadi 24 dibagi 12, berarti arus yang didapatkan adalah 2 ampere, di mana tegangan pada R1 berjumlah 4 volt, VR2 8 volt, dan juga VR3 adalah 12 volt. Jadi kita akan melanjutkan untuk mencari hambatan yang tidak diketahui. Voltasenya bisa kita masukkan nilai 20, lalu untuk ampere kita masukkan nilai 2, R1-nya itu 3 dan R2-nya itu 2. Lalu kita hitung. Nah, dengan tegangan sumber yang diketahui yaitu 20 volt, lalu ada sumber arus itu 2 ampere. Untuk mencari hambatan total itu tinggal dibagiin saja, jadi R total itu sama dengan Vs dibagi I, berarti 20 dibagi 2 ampere, berarti nilainya total R nya itu 10 ohm. Lalu untuk R1 dan R2 yang sudah diketahui yaitu 3 dan 2, itu tinggal dijumlahin saja, berarti R1 dan R2 menjadi 5. Lalu untuk mencari Rx itu tinggal dikurangkan dari R total. R total adalah 10 dikurang daripada R1 dan R2 yaitu 5, berarti untuk Rx itu diketahui nilainya adalah 5. Nah, ini nilai-nilai yang didapat dengan determinan 44. Bagaimana mencarinya? Itu tinggal memasukkan daripada persamaan yang tadi saya sebut, seperti V1 sama dengan I1 dikali R1 plus R2 min I2 kali R2, lalu dengan persamaan kedua yang ada, sehingga determinan yang didapat adalah 44. Lalu bagaimana untuk mencari I1 dan I2? I1 dan I2 itu tinggal dari determinan yang ada, dari skema rangkaian yang ada diketahui untuk persamaan itu ada 3. 1, V1 sama dengan I1 dikali R1 plus R2 dikurang I2 dikali R2. Lalu untuk persamaan kedua,
V2 sama dengan min I2 dikali R2 plus I2 dikali R2 plus R3 plus R4 dikurang I3 dikali R1. Lalu persamaan ketiga yaitu V3 sama dengan min I2 dikali R3 plus I3 dikali R3 plus R5. Dan inilah yang ada diketahui untuk determinan yang didapat yaitu 430. Lalu untuk I1 yaitu 2,9907 ampere, I2 1,6512 ampere, dan I3 sama dengan 1,4605 ampere. Lalu diketahui VR1 sama dengan 5,9814 volt, VR2 sama dengan 4,0186 volt, VR3 sama dengan 0,7628 volt, dan VR4 8,2558 volt, dan di VR5 ada 8,7628 volt. Lalu kita lanjutkan saja di KCL dengan rumus yang ada yaitu I1 sama dengan I2 plus I3 plus IX, atau jika hanya ingin mencari IX sama dengan I1 dikurang I2 dikurang I3. Ini sama saja seperti I1 itu arus yang masuk, lalu untuk I2, I3, dan IX itu adalah arus yang keluar. Untuk I1 nya 12, untuk I2 nya 3, dan I3 nya 4, maka kita hitung. Maka didapatkan IX adalah 5. Dari mana mendapatkan nilai 5? Dari I1 sama dengan 12, I2 sama dengan 3, dan I3 sama dengan 4. Dimana dengan rumus yang ada yaitu IX sama dengan I1 min I2 min I3, berarti 12 dikurang 3 dikurang 4, yang itu hasilnya 5. Dan untuk verifikasi IX dijumlahkan dengan yang lain itu 12 ampere. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Bye bye.